Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, berbeda dengan video-video sebelumnya, kali ini saya tidak akan membahas tentang materi pelajaran sekolah, tapi saya akan membahas tentang bagaimana cara supaya kita berhasil di dalam tes CPNS, khususnya di SKB. Jadi, sedikit cerita, saya sendiri adalah peserta tes CPNS 2018 dan waktu itu saya lulus sebagai P2 di SKD. Di tahun 2018 dibutuhkan 60 orang untuk mengisi formasi guru kelas Kementerian Agama Kantor Wilayah Sulawesi Selatan. Nah, sayangnya waktu itu yang lulus SKD sebagai P1 hanya 6 orang. Saya tidak termasuk di 6 orang tersebut. Nah, di pengumuman akhir ternyata nilai SKD dan SKB itu diintegrasikan. Setelah pengintegrasian, alhamdulillah ternyata saya merupakan peraih nilai tertinggi untuk integrasi SKD dan SKB formasi guru kelas Kemenak Kantor Wilayah Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah hasil SKD dan SKB pengadaan CPNS 2018. Ini untuk jabatan guru kelas. Lokasi formasinya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ini nilai untuk satu provinsi Sulawesi Selatan. Teman-teman bisa lihat bahwa formasi yang dibutuhkan di sini adalah 60 orang. Namun yang saat itu lulus sebagai P1, yang selalu lulus sebagai P1 ada 6 orang saja. Nah, di urutan ke-7 dan seterusnya itu adalah P2. Nah, alhamdulillah di urutan ke-7 itu ada nama saya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa untuk di SKD, di sini SKD total nilai saya 365 waktu itu. Nah, dan di SKB total nilai saya adalah 86,640. Jadi setelah diintegrasikan, nilai akhir saya adalah 81,184. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai integrasi saya ini merupakan nilai yang tertinggi baik untuk P2 maupun P1, atau secara keseluruhan nilai integrasi yang saya peroleh SKB dan SKD saya merupakan nilai tertinggi untuk Provinsi Sulawesi Selatan, jabatan guru kelas untuk pengadaan CPNS 2018. Nah, itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat rinciannya. Jadi waktu itu ada dua macam file pengumuman. Di sini yang rincian masing-masing, dan sedangkan yang di sini tadi itu secara keseluruhan berupa daftar nama. Kalau di sini yang rinciannya, teman-teman bisa lihat bahwa di sini untuk SKD itu berpengaruh, saat itu berpengaruh 40%. Jadi 40%. Di sini SKD-nya 40%. Nah, TWK saya nilainya saat itu adalah 120, di mana standarnya waktu itu 75. Jadi lumayan jauh sih dari standar, alhamdulillah. Dan TIU saya 115, standarnya waktu itu adalah 80. Sementara TKP saya hanya 130, sementara standarnya adalah 143. Nah, jatuhnya di sini sehingga saya saat itu tidak masuk sebagai P1. Nah, untuk SKD sekali lagi, SKD bobotnya itu 40% dari keseluruhan penilaian. Jadi 40%. Jadi kalau dinilai dari berarti 40, nilai 40 maksimal. Saya mendapatkan nilai 29,2 untuk SKD. Nah, untuk SKB sendiri bobotnya saat itu adalah 60%. Jadi bobotnya 60%, teman-teman bisa lihat di sini yang saya bisa perlihatkan bahwa untuk SKB itu di Kemenak itu ada 3 tes, psikotes, kemudian praktik kerja dan wawancara.
Nah, nilainya bisa teman-teman lihat di sini. Bobotnya psikotes itu 30%, sementara tes praktik kerja dan wawancara itu masing-masing 35%. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa untuk nilai keseluruhan SKB saya itu 51,984. Jadi kalau ditambahkan dengan bobot nilai SKD, nilai saya adalah 81,184. Jadi ini sama dengan yang di daftar tadi, 81,184. Nah, itu mengenai nilai yang saya katakan tadi, bahwa alhamdulillah di pengadaan CPNS 2018 untuk integrasi nilai SKD dan SKB saya meraih nilai tertinggi. Oke, karena sebentar lagi di antara teman-teman mungkin akan ada yang mengikuti SKB di September mendatang. Berikut tips-tipsnya. Jadi, di SKB Kemenak itu ada 3 tes. Yang pertama adalah tes wawancara, yang kedua adalah tes praktik kerja, dan yang ketiga adalah psikotes. Oke, kita masuk ke tes wawancara. Nah, pengalaman saya di tes wawancara, saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seputar keagamaan, khususnya hal-hal yang terkait dengan toleransi beragama. Waktu itu, saat wawancara, saya juga diminta membaca beberapa ayat Al-Quran. Jadi, waktu itu wawancara buka halaman dalam Al-Quran ya, kemudian disodorkan, baca. Nah, seperti itu. Semacam tes mengaji teman-teman, seperti itu. Selain membaca, saya juga diminta untuk menulis tulisan Arab. Dan yang terpenting, waktu itu kita juga diminta untuk melakukan praktik sholat sambil membaca bacaannya. Saat wawancara, portofolio kita juga sangat penting untuk disiapkan. Jadi, untuk teman-teman sekalian yang mempunyai semacam sertifikat atau bukti bahwa kalian pernah meraih penghargaan atau mendapat piagam, misalnya tulisan kalian dimuat dalam sebuah jurnal. Jadi, bukti tulisan kalian dibuat dalam jurnal itu harus kalian siapkan. Usahakan semua yang berbau portofolio kalian yang kira-kira bisa menunjang kualitas kalian, silahkan disiapkan dengan baik. Usahakan semua difotokopi dan dibawa saat wawancara. Untuk materi wawancaranya sendiri, waktu itu saya belajarnya melalui Instagram. Percaya atau tidak, tapi betul-betul saya belajarnya melalui Instagram. Nah, ini adalah alamat Instagram tempat saya belajar waktu itu. Jadi, di dalam akun Instagram ini terdapat informasi terupdate mengenai SKB waktu itu, dan di situ juga saya mendapat tips-tips termasuk indikator-indikator yang ditanyakan dalam wawancara. Kalian bisa langsung cek IG-nya untuk melihat updatean yang terbaru seputar SKB. Tapi terakhir saya buka yang terbaru sih masih Maret. Cuman biasanya saat minggu-minggu SKB di situ diupdate informasi-informasi yang berkenaan dengan SKB se-Indonesia. Jadi waktu itu misalnya kalau ada yang sudah tes hari ini, kemudian ada yang mau berbagi, dia akan share di situ. Jadi rajin-rajin baca kolom komentarnya. Nah, untuk kalian yang tidak mau repot-repot, saya akan sertakan link akun Instagram ini di description box. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian menemukan akun lain yang mungkin berisi informasi terkait SKB yang lebih detail lagi. Jadi kalau kalian masuk di akun Instagram itu dan kalian scroll sampai di akhir 2018, maka kalian akan menemukan postingan-postingan terkait SKB waktu itu. Nah, dari postingan-postingan itulah saya banyak belajar. Nah, untuk tes wawancara sepertinya hanya itu yang bisa saya berikan ke kalian. Selanjutnya, untuk tes praktik kerja dan psikotes, saya akan bahas di video berikutnya. Baik, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang
akan SKB CPNS Kemenak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.